Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Mekaneva. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Kespro Lansia. Pengertian lansia, usia lanjut merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia, yaitu bagaimana proses kehidupan manusia dan setiap hidup akan mengalami pada tahap ini. Individu akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun mental. Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Saat ini populasi lanjut usia terus mengalami peningkatan secara global. Peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia diprediksi mencapai peningkatan yang lebih tinggi di wilayah Asia dan global 1 setelah tahun 2050. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah penduduk usia lanjut terbanyak di dunia. Tahap proses kegiatan. Yang pertama, mempersiapkan kuesioner. Yang kedua, turun lapangan. Selanjutnya, pengambilan data, menganalisis data, dan yang terakhir, laporan hasil kegiatan. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk mengetahui data umum responden serta pernyataan tentang kesehatan reproduksi lansia. Hambatan dan tantangan. Untuk pengisian kuesioner, ada beberapa lansia yang harus dibantu dan dalam pengisian. Hal ini disebabkan karena lansia mengalami penglihatan yang kabur, sehingga tidak bisa menulis sendiri. Untuk memberikan informasi seputar kesehatan, harus menggunakan bahasa yang lantang dalam penyampaiannya dan harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Tabel hasil screening. Berikut adalah nama responden, usia, dan jenis kelamin dari 3 lansia yang saya dapatkan. Penjelasan. Responden 1. Responden pertama dengan umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan dengan skor GDS 15 dengan poin 3 yang menunjukkan bahwa tidak dapat kemungkinan depresi. AMT dengan poin 10 yang menunjukkan bahwa daya ingat masih dalam batas normal. MMSE dengan poin 28 menunjukkan fungsi kognitif global masih relatif baik. Responden kedua dengan umur 74 tahun dengan jenis kelamin perempuan, GDS 15 dengan poin 3 yang menunjukkan bahwa tidak dapat kemungkinan depresi. MT dengan poin 5 yang menunjukkan bahwa daya ingat masih dalam batas normal. MMSE dengan poin 16 menunjukkan fungsi kognitif global sedang. Responden ketiga dengan umur 75 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, GDS 15 dengan poin 3 menunjukkan bahwa tidak dapat kemungkinan depresi. AMT dengan poin 7 yang menunjukkan bahwa gangguan daya ingat sedang. MMSE dengan poin 16 menunjukkan bahwa fungsi kognitif global sedang. Intervensi. Kegiatan intervensi dilakukan pada lansia dengan umur 60 ke atas. Intervensi dilakukan dengan melakukan penyuluhan, memberi atau menyarankan untuk lansia bisa melaksanakan kebiasaan hidup sehat. Dan yang terakhir, pelaksanaan intervensi dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah responden. Hasil intervensi. Kuesioner diberikan kepada lansia dengan 10 pertanyaan dengan menjawab ya atau tidak untuk mengetahui tingkat depresi lansia, dan hasil dari intervensi bisa dilihat pada tabel di samping. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan tidak dapat depresi pada lansia tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.